Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 tugas proyek kinematika akan mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya M. Fadli Frizihan, NIM 195251103. Nama saya Muhammad Faisal Akbar, NIM 195255078. Nama saya Ihsanul Nursi, NIM 195255092. Saya Muhammad Alisal Rasid, NIM 195250094. Nama saya Muheriman Effendi, NIM 195255081. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu DOF akan dijelaskan oleh Faisal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian analisis DOF atau derajat kebebasan. Nah, pada komponen yang kami buat ini memiliki 4 link. Yang pertama, untuk link yang pertama yaitu bagian frame. Link kedua, bagian tuasnya. Link yang ketiga, penyambung ini. Dan yang link keempat, yang ini. Kemudian untuk mencari DOF-nya, kita menggunakan rumus 3 dikali N-1 dikurang 2JP dikurang JH. N di sini menunjukkan jumlah linknya. JP adalah join primer, yang mana joinnya ada pada komponen kami ini ada 3 join pin dan 1 join slider. Itu termasuk ke dalam join primer. Sedangkan untuk join high ordernya tidak ada. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. N ini adalah jumlah linknya 4 dikurang 1 dikurangi 2 dikali 4. Kemudian dikurangi 0. Maka hasilnya itu 4 dikurang 1, 3, 9, dikurangi 8. Maka hasilnya adalah 1. Maka derajat kebebasan pada komponen yang kami buat ini memiliki 1 derajat kebebasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijalankan programnya di SolidWorks dan akan dijalankan oleh Fendi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rotary motor. Pen. Mungkin untuk Fendi-nya bisa maaf ada kesalahan teknis. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rotary motor. Di sini saya akan menjelaskan tentang rotary motor. Yang pertama, saya akan merubah edge in menjadi
menjadi SolidWorks Motion. Setelah itu, saya akan memilih New Motion Study. Kemudian dari animation ke motion analysis. Setelah itu saya disable flyback dan saya lanjutkan ke komponen direction. Di sini saya memilih yang ini dan 100 R dan saya centang. Kemudian saya coba untuk fly. Setelah itu waktunya saya rubah menjadi 1 second. Sekian dari saya. Baiklah, tadi sudah dijelaskan oleh Fendi cara menjalankannya di SolidWorks. Selanjutnya untuk menganalisis kecepatan dan percepatan linear akan dijelaskan oleh Iksan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kecepatan dan percepatan gerak linearnya. Setelah kita melakukan motion study, langkah selanjutnya adalah melihat diagram linearnya, yaitu pada kecepatan dan percepatan. Yang pertama kita masuk ke result and plots. Kemudian kita memilih yang kita inginkan, yaitu linear velocity atau kecepatan linearnya. Part yang kita pilih adalah part yang bergerak linear atau ke samping. Kemudian oke. Maka akan muncul diagram kecepatan linearnya. Kemudian setelah itu kita akan melihat diagram percepatan linearnya. Sama seperti tadi, akan tapi yang kita pilih di sini adalah linear acceleration. Partnya sama, yang bergerak ke samping atau bergerak linear. Kemudian kita oke. Maka di sini sudah ada diagram percepatan linearnya. Pada diagram kecepatan linear tertinggi itu ada di titik 119 dan yang terendah ada di titik 1. Dan untuk percepatan yang tertinggi ada di titik 337 dan yang terendah ada di titik 5. Akan tetapi karena benda tidak bergerak 360 derajat pada fungsi kerja nyatanya, maka di sini saya rubah menjadi 1 detik supaya benda bergerak sesuai kerja nyatanya. Yaitu atau pada titik 1 di titik 1 antara titik 0 hingga 1 detik kecepatan linear tertinggi masih berada di 119 dan yang terendah berada di titik 1. Kemudian untuk percepatan linear tertinggi antara 0 hingga 1 detik itu ada di titik 337 hingga dan yang terendah ada di titik 5.
Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Iksan sudah menjelaskan kecepatan dan percepatan pada sumbu linear. Dan sekarang di sini saya akan menjelaskan kecepatan dan percepatan pada sudut anggular. Di sini sudah terlihat mekanisme di SolidWorks-nya. Di sini adalah alat berupa hand press. Tadi Iksan sudah menjelaskan tentang kecepatan dan percepatan linear. Di sini saya akan menjelaskan yang anggularnya. Sama seperti sebelumnya, cara kerjanya kita klik result and plot, kita select kategori, displacement, velocity, acceleration, select kategori, angular velocity, komponen, magnitude. Di sini saya akan mengklik sumbu pada anggularnya. Klik OK. Maka di sini sudah terlihat grafik kecepatan anggularnya. Kita select plot and result lagi, select kategori, displacement, sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini angular acceleration atau percepatan anggularnya. Klik sisi yang sama, dan di sini sudah terlihat grafik percepatan anggular. Di sini pada kecepatan anggular, kecepatan maksimumnya berada di titik 67, sedangkan kecepatan minimumnya berada di titik 1. Dan karena mekanisme hand press ini kerjanya tidak 360 derajat, hanya terbatas dengan frame-nya. Jadi di sini sesuai dengan mekanisme di dunia nyatanya, saya akan mengaturnya ke detik maksudnya ke waktu ke 1 detik. Dapat terlihat pergerakannya di sini sesuai dengan dibatasi dengan frame, maka waktu yang diperlukan adalah 1 detik untuk sampai ke ujung frame-nya. Itu untuk kecepatan anggular. Selanjutnya ada percepatan anggularnya. Di sini terlihat grafiknya pada titik tertinggi mencapai 168 dan titik terendahnya berada di 0 dan pada rentang waktu 0,8 hingga 1,2, sama seperti kecepatan anggularnya. Untuk sampai dari tuas ini bergerak ke ujung frame membutuhkan waktu sebesar kurang lebih 1 detik untuk sampai ke ujung frame-nya. Mungkin itu saja penjelasan anggular, kecepatan dan percepatan anggular dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rozak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tracepad. Nah, tracepad itu berarti arah gerakannya, antara putaran atau gesernya, linearnya itu. Nah, caranya kita bikin ini, plotnya. Kita kategorinya sama, displacement. Nah, tapi kita pilih tracepad. Kita pilih pertama yang putaran dulu. Kita klik ini.
Kita pilih bagian sini. Nah, di sini terlihat arah putarannya. Sama kita coba misalnya 5 detik. Nah, ini ada putarannya. Ini misalnya berputar secara 360 derajat. Kemudian kita bikin lagi yang arah linearnya kiri kanan sama displacement traceback bagian sini. Tapi karena di mekanisme ini bekerja tidak sepenuhnya 360 derajat, kita asumsikan seperti yang lain tadi selama 1 detik. Nah, ini akan berputar seperti ini. Kita coba lagi. Nah, jadi kira-kira pada 1 detik ini mekanisme akan bekerja sepenuhnya. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami semua. Mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.